kenikmatan makanan bintang 5. Hanya di Komorebi, kalian bisa mendapatkan makanan nuansa Jepang dengan harga kaki 5. Hanya di Icap Icip Bang Empin. Halo semua, jumpa lagi di Icap Icip Bang Empin. So today, ini videonya agak berbeda ya. Tidak di endorse, tapi muncul rasa niat saya membuat video yang penuh dengan sinematografi, bosku. Cuman kalau video-video sinematografi itu memang lebih mudah dan paling enak dilakukan di studio. Karena kalau di outdoor atau di tempat makan yang kaki 5 agak sulit karena keterbatasan tempat. Terus juga nggak mungkin kan equipmentnya kita bawa banyak-banyak, takutnya ngeganggu pelanggan yang lagi makan di tempat itu juga. Nah, ada yang nge-DM gua, dia ngasih tau ke gua kalau ternyata Tara Budiman habis jualan makanan. Kan di channel ini nggak cuma UMKM, tapi kita juga review makanan artis. Karena emang paling suka review makanan artis, guys. Bisa sedikit julid, ya gak? Bisa sedikit agak-agak pedes-pedes komennya, ya gak? Gue beli nggak di endorse sekali lagi. Jadi kita bakal Hanas review, bakal cobain sejujur mungkin gimana rasanya. Ini makanan punya Tara Budiman. Konsepnya makanannya agak di Jepangan gitu. Di Jepangan tuh apa ya? Agak berbau dengan dunia, negara Jepang ya. Negara Jepang, kita bakal cobain gimana rasanya. Gue udah pesan via GrabFood. Sebetulnya bisa makan di tempatnya langsung, cuman hari ini waktunya udah mencukupi dan lumayan jauh ternyata, lokasi di daerah Pluit kalau nggak salah ya. Jadi gue memutuskan untuk GrabFood. Ya, GrabFood menggunakan berbagai diskon yang ada di GrabFood buat kita cobain makanan ini. Oke, langsung kita bawa ke sini makanannya. Bam. Guys, gimana setup gue di video ini? Keren nggak? Ada sedikit bocor-bocor di lampu, ada warna biru, ada warna kuning, gimana guys? Oke, nah ini namanya adalah Komorebi ya. Tadi gue udah jelasin juga di footage atau di sinematografi yang ada voice over Bang Pin ya. Sudah kita jelaskan si nama makanan ini. Nah ini seporsi ini gue lupa harganya berapa ya. Sambil kita cekidot harganya di GrabFood karena gue juga lupa. Harganya tuh mulai dari 11.000 guys, sampai paling mahal tuh kalau gue liat di GrabFood tuh harganya 35.000 tuh yang paling mahal. Oh sorry, 39.000 paling mahal dan yang paling murah tuh 11.000 ya. Ini toppingnya banyak, ada dia tuh konsepnya rice bowl ya, atau nasi dalam kayak mangkok begini. Itu ada yang isinya toppingnya karage, ada yang shio, mereknya atau namanya shio, ada dakui dan juga ada tare. Gue nggak tahu nih isinya apa aja atau jenisnya apa aja. Cuman tadi gue pesan pertama itu, gue pesen yang paketan. Jadi itu harganya tuh 50.000, kalian dapat satu porsi rice bowl mentai plus karage. Oh ini karage. Ya karage tuh kayak chicken popcorn, kayak ayam ditepungin sama yang mentai. Ini kita coba buka deh. Oh ini mentai, tuh ya. Nah ini yang mentai, kalian bisa lihat. Wanginya sekelas pas gue buka tuh kayak Yoshinoya atau kayak Hokben tapi dikasih saus mentai. Nah ini paketan harganya 50.000 sama yang karage ya. Nih, jadi yang chicken karage ya sama yang mentai ini harganya 50.000 dapat 2 biji guys. Tapi di luar ongkir. Jadi dua porsi ini harganya 50.000. Karena kalau beli satuan yang mentai itu 39.000, kalau yang karage itu harganya 23.000, which is lebih murah. Kalau lo beli satu-satu masing-masing lebih mahal, cuman kalau beli paket lebih murah. Nah, yang ketiga gue beli shio. Ini harganya 35.000 ya. Ini gue nggak pakai paket, beli personal aja. Nah, ini yang shio. Kalau sekilas dibuka kayak ini ya, makan Hokben atau gue lupa namanya. Beef apa sih yang pakai bawang bombay itu? Nanti kita masukin sebelah sini namanya ya. Itu kayak gitu, pakai beef itu ya. Nah, gue juga pesan onsen egg. Ini onsen egg kalau misalkan kalian yang suka makan di tempat-tempat restoran Jepang udah nggak asing ya. Ini kayak telur rebus tapi teksturnya masih ada apa ya, dibilang setengah matang enggak, dibilang matang juga enggak gitu, masih kayak apa ya dibilangnya, nggak bingung gue jelasin nih. Pokoknya kita masuk ke sebelah sini. Nih dia onsen egg dengan pengertian di Wikipedia ya. Dan yang ketiga, ini gue pesan namanya tare. Tare itu harga 35.000 ya. Konsepnya sih semua daging sapi sih. Mungkin tuh yang daging ayam cuma yang kare sih, yang chicken karage sih. Ya. Nah, kalau kalian lihat tuh dari semua menu yang gue pesan itu ada si potongan cabai rawit. Jadi kalau kalian pesan di sini, kalian bisa request level pedasnya dari nomor 1 sampai nomor 5 kalau nggak salah. Ini semua gue samain levelnya level 3. Karena kenapa gue pesan level 3 dan kenapa masih ada pedasnya? Karena basicnya tuh makanan Jepang tuh kan agak-agak manis, gurih. Gue butuh sensasi makan yang agak-agak pedas supaya lebih balance rasanya. Oke, kita cobain langsung. Yang mana dulu nih Sani? Chicken dulu kali ya. Kita geser dulu ke sebelah sini.
Di sini ada tulisannya juga, ya. Ada tulisannya sebelah sini, tuh. Mau jalan-jalan bareng anak, tak lupa ajak baby. Makan murah dan enak ya, pasti Komorebi. Ah, gila. Pantun, gue pikir apaan, cuy. Coba sebelum kita mulai makan, kita doa dulu ya. Amin. Dia konsepnya rice bowl, jadi di punya tempatnya tuh kayak dipisah gitu. Jadi ayamnya di atas, nasinya di bawah. Bagus banget nih, gue suka kalau packagingnya begini. Jadi nasinya tuh nggak kecampur sama lauknya. Dan tadi ini sebetulnya gue udah mesen dari jam 12 siang. Dan ini udah kita jam 3 ya. Kita pesan dulu deh, gue mau coba ayamnya dulu deh. Gue mau gabung dulu. Ini potongan chicken karaginya lumayan gede-gede ya. Dapat 5 potong, ukurannya segini-segini. Kita cobain mulu. Kita cobain dulu. Takis! Takis, bos! Tuh anaknya. Ini gue suka nih, makanan artis, tapi enak. Dia pakai dagingnya tuh daging paha ayam, ya, yang dimasak dipakein coating tepung. Cuman kan yang dipakai bagian paha, dia ketika dimakan tuh dagingnya tuh juicy, lembut, fatty, agak berlemak dan nggak kering. Mantap banget nih. Ini harganya 23.000 ternyata. Dan walaupun udah lama tadi gue beli ya, tapi masih lumayan garing loh dia punya tepungnya. Ada mayonesnya. Cuman menurut gue mayonesnya nggak begitu berasa sih. Tapi coating tepungnya tuh enak banget. Dia punya coating tepungnya tuh agak-agak manis gurih gitu, kena mayones yang creamy sama nasi. Wah, balance ya. Cuman di varian yang chicken curry kalian nggak bisa request pakai cabai rawit ya. Gue nggak tahu sih kalau ya bisa tambah atau nggak. Cuma tadi nggak ada pilihannya soalnya. Oke. Kedua, gue mau coba yang tare ini. Gue nggak tahu bedanya apa sama yang shio sama yang ini ya. Mentai, bedanya apa? Coba gue mau cobain dulu. Tapi emang basicnya sama ya, Ben? Kayaknya sih sama ya basicnya ya. Ini kita cobain yang shio. Katanya ini shio adalah seguri senyuman yang hanya bisa dipandang. Waduh. Cobain ya. Ini ada potongan cabai rawit itu lumayan banyak nih. Kita takis bos. Wah, enak kan? Sumpah. Oh, kalian lihat ya. Ternyata tuh dia pakai black pepper di sini. Yang shio tuh pakai black pepper. Menurut gua pakai black pepper. Jadi isiannya yang bersama, daging sapi, bawang bombay, ada potongan cabai rawit, ada daun bawangnya juga. Cuman dia dikasih black pepper. Jadi ketika lu makan pertama kali tuh berasa daging sapi sama gurih dari si onionnya atau bawang bombaynya. Tapi after taste-nya langsung nge-kick nonjoknya si black peppernya kalau menurut lidah gue ya. Ini coba kita gabung sama nasi nih. Ini level 3 masih aman banget lah, nggak pedes banget kok. Coba kita makan takis. Takis, bos. Enak banget. Gue bisa bayangin dagingnya tuh daging kayak US slice beef ya. Ada lemak-lemaknya. Jadi ketika lu makan tuh lemaknya tuh kayak meleleh di mulut lu. Terus si cabai rawit yang dipotong-potong, beberapa tuh kegigit di lidah lo. Jadi ada manisnya, gurihnya, ada sensasi juicy dari lemak. Terus pas lo kegigit dia ini ada cabai yang kayak dipotong kecil-kecil terus kegigit, pedes-pedesnya enak banget guys. Ini ya harganya 35.000. Menurut gue enak. Ini yang kedua, yang ketiga, gue mau cobain yang sih. Tadi shio, ini tare. Ini tare nih. Aduh, ini cabainya kalau kalian lihat ya lebih nyala tuh. Ya gue mau coba dulu dagingnya. Apakah dia lebih manis atau lebih gurih? Cobain ya. Tuh, gue demen deh dagingnya tuh kayak ada lemak-lemaknya. Jadi kalau dimakan tuh enak banget. Takis. Takis, bos. Ini lebih manis. Ya. Pernah makan beef teriyaki? Nah ini kayak begini ya. Bumbunya hampir sama. Kita gabung ke nasinya. Sini. Ya tuh. Nasinya banyak juga ya. Mantap ya. Mantap nih. Pesan level 3. Ini pas banget. Ada manis-manisnya juga nih. Pedas, ada manis-manisnya. Tuh, kita makan pakai nasi. Ada cabai rawit sama daging sapinya. Oke. Ciri khas saus teriyaki Jepang tuh manis-manis, ada gurihnya. Ini cabai rawitnya sih, lu bisa bayangin tuh cabai rawit tuh kegigit kena lidah sama gigi lu,
Kelutuk aja. Gua yang ketiga nih, masih aman, masih enak, masih nyambung rasanya. Ya, walaupun to the point memang level cabenya lama-lama lumayan meningkat ya. Oke, ini yang ketiga. So far masih aman, kita taruh di situ dulu ya. Ya, karena menurut gua kita masih cobain semuanya biar adil. Nah, ini yang keempat nih, si mentai ya. Dia tuh pakai saus mentai gitu atasnya. Dan juga tetap dikasih potongan cabai rawit karena tadi gue request yang level 3 ya. Pakai daging sapi juga ya, dengan porsi yang sama dengan sebelumnya. Kita akan cobakan saja bosku. Nih atasnya ada saus mentainya ya, tadi udah gue jelasin juga. Ya, gue mau coba dulu saus mentainya ini yang udah dipanggang atau di torch itu. Apakah ini termasuk saus mentai yang enak atau enggak? Dia saus mentainya bukan yang cuman creamy tapi agak-agak asam segar gitu. Jadi lebih enak makannya. Taruh Budiman nih, food testnya bagus juga ya. Soalnya ini 4 makanan yang gue beli masih aman dan enak semua loh. Karena jujur aja gue kalau review makanan artis tuh agak underestimate, agak sujon gitu. Karena makanan itu kebanyakan yang pernah gue dapet tuh biasa aja. Tapi kalau ketemu makanan artis yang enak, memuaskan, kayak kemarin Raja Sei juga enak tuh ya. Itu memuaskan, itu gue senang sih. Kita cobain langsung, kita tuang semua ke nasinya. Nih, sama si saus mentainya. Buat yang nggak begitu suka pedas, kayaknya saranku mesennya level 2 aja deh. Takutnya kepedesan banget. Kita ambil nasinya plus pakai si saus mentai sama daging sapinya. Takis bos. Oke. Ini yang yakiniku saus ya. Yang sebelumnya dimasaknya pakai teriyaki saus. Kalau ini dimasaknya pakai yakini saus ya. Jadi rasanya ada manisnya. Cuman cenderungnya kayak saus barbecue ya, agak-agak asam gitu. Jenis dagingnya sama menurut gua. Dia pakai kayak US slice beef. Kalau nggak ada yang tahu nih US slice beef kayak begini ya. Nah ini kalau kalian pernah makan Hanamasa atau Kintan Buffet itu pasti sering banget ketemu dagingnya begini. Sekarang gua mau nyoba sih onsen egg. Si makannya begini sini. Nah, tuang atasnya. Lihat nih kuningnya, lihat nih ya. Tuh, makannya begini. Semestinya sih emang enaknya makannya ketika nasinya masih hangat guys. Jadi lebih apa ya, lebih enak gitu loh. Cuman kalau begini memang terlihatnya agak enak gitu. Tapi kalau yang suka kayak gue sih biasanya masuk aja. Tuh, nasi kuning dari onsen egg sama daging sapinya. Oh my god, enak banget. Mas Tara, kalau Anda nonton video ini, selamat. Makanan Anda enak, mantap. Harganya masih masuk akal menurut gua. Nasi rice bowl 35.000 tuh masih aman banget. Dan onsen egg-nya asal itu cuma goceng katanya. Oh iya? Cuma 5.000 kalau di GrabFood. Sebenarnya kalau di tempat aslinya lebih murah ya. Karena kan kalau di GrabFood atau GoFood kan harganya naik sekitar 20% tau gua. Tuh ya, kasih ke nasi. Wah enak banget. Creamy, asin, gurih, pedas. Wah gila. Enak banget. Gue beli, walaupun tadi jauh, ongkirnya lumayan mahal, tapi puas karena makanannya enak guys. Teman-teman cobain. Menurut gue, kalau yang pertama ya. Pertama gue suka si siohnya. Kedua gue suka yang tadi rasa chicken karage. Ketiga gue suka si mentainya. Dan keempat si tare, menurut gue udah paling the best. Dan kalau kalian mau ngikutin saran gue, cobain juga pesen si onsen egg-nya. Dan lo makan ketika nasinya masih hangat, lo gabung ke onsen egg-nya, kegabung sama nasi itu enak banget sih. Cobain, dan nggak mahal, cuman goceng onsen egg-nya. Nilai keseluruhan, gue kasih nilai rata-ratanya aja ya. Karena menurut gue rasanya tuh nggak ada yang jauh banget. Ya beda-beda tipis, ya ini enak, di bawahnya enak, ini sedang, ini aman gitu nilai. Jadi nggak ada yang jauh itu perbandingannya, nggak. Gue kasih nilai rata-ratanya aja. Untuk yang gue pesan hari ini bisa gue kasih nilai 8,5 dari 10. Untuk makanan artis masih affordable, masih masuk harganya, masih enak, memuaskan, dan juga packagingnya rapih tadi ya, sampai ditutup pakai plastik lagi supaya menjaga kesehatan protokol juga. Teman-teman cobain ada di GrabFood. Gue nggak tahu di GoFood ada apa enggak, cuman ini pesannya gue via GrabFood. Kalau mau datang langsung silakan. Kalian bisa cek Instagramnya nanti sebelah sini. Ya, gue nggak di endorse, tenang aja. Gue selalu review, Hanas review buat kalian semua. Ini enak, gue janji. Jadi komen di bawah makanan mana lagi yang masih Bang Pin cobain.
entah makanan artis ataupun makan UMKM, komen aja, pasti gue baca, pasti gue balas ya. Tenang aja, tenang. Gue tuh nggak sombong lah, gue selalu baca waktu gue buat kalian dengan membahas komen-komen kalian ya. Klik tombol like dan gunakan komen lebih baik lagi. Jangan cuma buat nge-head, dan pastikan klik tombol subscribe, klik tombol lonceng supaya kalian semua nggak ketinggalan kalau Bang Pin abis upload video. Pokoknya sekian video kali, sampai ketemu di video makan selanjutnya. Jangan lupa buat stay positive and stay awesome. Bye.